95,7 KFM Jakarta, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mika Muda dan adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di program Mojokerto Belajar. Dan seperti biasa, saat ini di studio sudah ada dua guru cantik. Yang pertama ada Ibu Mistiah SPD dari SMPN 1 Belanggu, dan juga Ibu Husnul Arfiana SPD dari SMPN 1 Kutorejo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, siap untuk membagikan materinya? Insya Allah siap. Oke, monggo silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, apa kabar kalian semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami pada acara Mojokerto Belajar untuk mata pelajaran IPA melalui Radio Wika FM Kabupaten Mojokerto. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung kembali anak-anakku, siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat dan tetap berkarya. Pada sore hari ini saya Ibu Mistiah dari SMP Negeri 1 Ndrangu bersama Ibu Arfiani dari SMP Negeri 1 Kutorjo akan menyampaikan materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Selamat sore Ibu Arfi. Selamat sore. Bagaimana kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Mistiah? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Bu Arfi untuk kegiatan kita dalam acara Mojokerto Belajar sore hari ini? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk anak-anak? Oke, insya Allah sudah siap Bu Mis. Sepertinya anak-anak juga sudah siap untuk mendengarkan siaran pembelajaran kita melalui radio Wika FM. Ngomong-ngomong, minggu depan sudah mulai PAS atau penilaian akhir semester. Untuk itu anak-anak lebih giatlah belajar agar nilai PAS kalian bagus dan betul semua. Betul sekali Bu Arfi, memang anak-anak harus tetap rajin belajar meskipun situasi dan kondisi seperti ini. Anak-anak harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatannya. Baiklah anak-anak, silahkan mendengarkan siaran kami dengan santai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Mungkin ada yang perlu dicatat dan dari materi yang akan kami sampaikan. Silakan Bu Arfi untuk menyampaikan materi pembelajaran sore hari ini. Baiklah, terima kasih Bu Mistiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian sore hari ini? Semoga kalian semua sehat. Anak-anak, materi yang saya sampaikan sore hari ini tentang energi dalam sistem kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi energi dalam sistem kehidupan melalui PJJ Mojokerto Belajar, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk energi, kemudian yang ketiga menyebutkan contoh perubahan energi, yang keempat membedakan rumus energi potensial dan energi kinetik, kelima membedakan energi tak terbarukan dan energi terbarukan, keenam, mendeskripsikan transformasi energi pada makhluk hidup. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ya Bu ya. Karena itu anak-anak silahkan mendengarkan penjelasan materi tentang energi dengan santai tapi serius, agar kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan materi tentang energi. Pernahkah kalian merasa lelah setelah berlari-lari atau setelah berolahraga? Maka hal paling mudah yang dapat kalian lakukan adalah beristirahat. Misalnya dengan cara duduk santai, berdiri di depan kipas angin, atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang segar. Hal ini perlu dilakukan karena sudah terkuras energi dari tubuh kita. Apa sih energi itu? Apa hubungannya lelah dengan energi? Mau tahu jawabannya? Oke, simak pembelajaran ini sampai selesai ya. Seperti peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut kehabisan baterai, maka alat itu tidak akan bisa bekerja dan mesinnya mati. Selain itu, jika ada dua alat elektronik yang memiliki baterai berbeda, misalnya alat elektronik yang satu mempunyai baterai penuh dan yang satunya lagi baterainya setengah penuh, maka alat yang memiliki kondisi baterai penuh akan bertahan dan bekerja lebih lama. Ya, memang betul Bu, dengan baterai yang penuh akan memberikan energi sehingga alat tersebut tetap bisa berfungsi dan bekerja. Betul Bu. Lalu apa yang bisa kita lakukan bila baterainya habis?
Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti baterai yang baru. Dengan baterai yang baru akan mendapatkan energi yang baru. Baterai lemah dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi, yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan setelah melakukan kegiatan atau aktivitas yang keras karena manusia menggunakan energi. Dengan beristirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman, maka dapat mengembalikan energi yang hilang tersebut. Betul sekali anak-anak, setelah kita beraktivitas penuh, energi kita akan terkuras, kita akan merasa lelah. Dengan istirahat, mengkonsumsi makanan dan minuman, tubuh kita akan merasa segar kembali. Karena energi itu untuk beraktivitas tadi tergantikan, bukan begitu Bu Arfi? Iya, betul Bu Miss. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk menerangkan tentang energi. Anak-anak, dalam ilmu fisika, jika suatu benda diberi energi atau usaha, maka akan menghasilkan gaya. Dengan adanya gaya, memungkinkan benda tersebut berpindah tempat dari titik satu ke titik lainnya. Contohnya, jika kamu mendorong sebuah kotak dan kotak tersebut bergerak maju sejauh 5 meter, di sini kamu telah memberi energi atau usaha kepada kotak tersebut, sehingga kotak tersebut berpindah tempat. Jadi, energi adalah upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Iya, betul. Dalam satuan internasional atau disingkat SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kimia digunakan satuan kalori. Dan untuk menyatakan energi listrik digunakan satuan kWh atau kilowatt hour. Untuk konversi satuan energi ini bisa kalian perhatikan bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sumber energi. Kira-kira sumber energi itu apa saja ya Bu Miss? Baiklah anak-anak, untuk sumber energi, di mana alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Contohnya angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bumi pun memiliki energi. Satu yang paling besar dan terpenting adalah matahari. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat makanan dan oksigen. Zat makanan dan oksigen bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan terjadi siklus terbentuknya hujan. Matahari sebagai sumber listrik dengan bantuan panel surya digunakan untuk menyerap energi yang dihasilkan panas matahari sebagai energi listrik. Contoh yang lain, bumi juga menyediakan energi yang dapat kita manfaatkan. Misalnya, panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Selain itu, ada juga minyak bumi yang selama ini kita gunakan sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Ya. Manusia juga bisa menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan energi nuklir.
Dari bentuk-bentuk energi, kita istirahat sejenak anak-anak untuk mendengarkan selingan berikut ini. Anak-anak jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Selalu setia menemani kami pada acara Mojokerto Belajar melalui Radio Wika FM. Dimiliki suatu benda ketika benda itu terletak pada suatu ketinggian. Contohnya, batu yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air yang mengalir di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Atau juga bisa buah mangga yang di pohon itu juga memiliki energi potensial karena letak atau ketinggian buah mangga terhadap permukaan tanah. Nah, untuk energi potensial ini dibedakan menjadi energi gravitasi dan energi potensial elastisitas. Jadi energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi posisi atau letak benda, semakin besar energi potensialnya. Nah, sedangkan energi potensial elastisitas adalah energi benda pada benda yang diregangkan. Semakin jauh atau panjang peregangan, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Contohnya karet ketapel ya diregangkan, nah itu akan menghasilkan energi, memiliki energi potensial elastisitas. Atau juga bisa busur ya, busur panah yang diregangkan itu juga memiliki energi potensial elastisitas. Nah, selanjutnya yaitu energi kinetik ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, jadi energi benda yang bergerak di sini memiliki energi kinetik. Contohnya, air mengalir di waduk ya, akan menggerakkan turbin ketika, atau contoh yang lain ketika bersepeda otot kaki kita berkontraksi untuk mengayuh pedal sepeda sehingga sepeda bisa bergerak. Ya, itu anak-anak, energi tentunya bisa mengalami perubahan bentuk yang lain. Ya, adakah contoh-contoh perubahan bentuk energi itu, Bu Arfi? Iya, memang betul, Miss. Ada energi bisa mengalami perubahan bentuk. Energi listrik misalnya itu bisa berubah bentuk menjadi energi panas. Nah, ini contohnya pada kompor listrik, setrika, elemen pemanas, dan lain-lain. Kemudian energi listrik juga bisa menjadi energi cahaya, contohnya pada bola lampu atau TV yang menyala. Energi listrik juga bisa menjadi energi kimia, contohnya proses pengisian aki atau akumulator. Energi listrik menjadi energi gerak juga bisa, contohnya dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita banyak, Bu Miss. Ya, betul. Kipas angin, blender, mixer gitu ya, banyak. Lalu energi cahaya matahari menjadi energi kimia, ini contohnya peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Energi cahaya matahari menjadi energi listrik, ini juga bisa, contohnya panel surya atau solar cell mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, energi kimia juga bisa menjadi energi gerak, contohnya bensin itu bahan kimia, bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Nah, itu bisa menggerakkan kendaraan bermotor tersebut. Energi kimia dapat dirubah menjadi energi otot atau energi gerak atau aktivitas pada makhluk hidup. Contoh yang lain yaitu baterai dan aki. Nah, ini juga bahan kimia, menyimpan energi kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Dengan demikian, energi dapat berubah bentuk, tetapi energinya tidak hilang. Nah, hal tersebut sesuai dalam hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk
lain. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang persamaan rumus energi akan disampaikan oleh Bu Mis. Silakan Bu Mis. Terima kasih Bu Arfi. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan energi ada persamaan rumus energi, diantaranya yaitu untuk rumus energi potensial, di mana energi potensial ini dilambangkan dengan huruf EP. Nah, untuk energi potensial dirumuskan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule atau disingkat dengan huruf J, huruf besar ya, huruf kapital. Nah, kemudian untuk massa disingkat dengan atau disimbolkan dengan huruf M, yaitu M merupakan massa benda, yaitu satuannya adalah kilogram atau disingkat dengan kg. Kemudian G merupakan percepatan gravitasi ya. Gravitasi di sini disimbolkan dengan huruf G kecil, memiliki satuan yaitu meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ketinggian yaitu H ya, tinggi benda ini satuannya adalah meter. Jadi untuk rumus energi potensial yang anak-anak perlu diingat yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Tentu anak-anak harus hafal ya, harus memahami satuan-satuan apa yang terdapat di situ, yaitu energi potensial dipengaruhi oleh massa benda, kemudian ada gravitasi dan ketinggian. Selanjutnya untuk energi kinetik ya. Energi kinetik dirumuskan yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi kinetik ini biasanya disimbolkan dengan huruf EK, huruf E-nya kecil ya, kemudian E-nya besar dan K-nya kecil. Jadi EK merupakan energi kinetik, singkatan dari energi kinetik, di mana EK itu memiliki rumus setengah kali M kali V kuadrat, di mana energi kinetik memiliki satuan yaitu joule ya, sama tadi pada energi potensial disingkat dengan huruf J besar. Kemudian massa benda yaitu M memiliki satuan kilogram ya. Kemudian V adalah kecepatan benda, nah ini satuannya adalah meter per sekon. Jadi energi kinetik ini ditentukan oleh massa dan kecepatan benda, dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. Selanjutnya adalah untuk persamaan energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Perlu diingat oleh anak-anak ya, rumus dari energi mekanik ini ada EM sama dengan EP plus EK. Jadi EM-nya itu menyatakan energi mekanik, untuk EK menyatakan energi kinetik. Nah, di sini anak-anak yang perlu kalian pahami dan diingat yaitu untuk persamaan rumus fisika pada energi potensial dan energi kinetik. Nah, jadi kalian harus memahami itu. Untuk persamaan yang harus kalian ingat anak, tadi sudah saya sebutkan bahwa energi potensial ya dan energi kinetik ya. Selain persamaan rumus energi, anak-anak kalian harus tahu tentang sumber energi, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Untuk Bu Arfi, silakan dilanjutkan materinya. Tapi sebelum kita bahas materi bentuk energi, kita istirahat sejenak anak-anak untuk mendengarkan selingan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan materi berikutnya tentang sumber-sumber energi. Untuk Bu Arfi, silakan untuk menyampaikan materinya pada anak-anak. Ya Bu Miss, untuk sumber energi ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, di mana sumber energi ada dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan
adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi atau digunakan secara terus-menerus. Nah, contoh dari sumber energi tak terbarukan ini yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini hasil tambang ya Bu Mis. Iya, betul. Kemudian batu bara, gas alam, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk jutaan tahun di dalam bumi. Untuk memperoleh batu bara, gas alam, dan minyak bumi diperlukan penambangan ke dalam perut bumi. Berarti melalui eksploitasi ya ini ya. Iya, jadi perlu biaya mahal ya Bu Mis ya. Iya, betul, betul. Kemudian yang kedua, sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Yaitu sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya energi matahari, kan banyak ya jumlahnya ya, digunakan sampai lama pun tidak akan habis. Kemudian energi air, ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Kemudian energi angin, ini disingkat biasanya pembangkit listrik tenaga bayu ya, PLTB. Kemudian energi tidal. Nah, apa ini energi tidal? Energi tidal apa? Ya, energi dari pasang surut air laut. Dan kemudian energi yang berasal dari biogas, dari kotoran hewan ini atau ternak, ini juga bisa digunakan. Kotoran ternak kan bisa diproduksi secara terus-menerus. Berarti ramah sekali nih ya, iya, ya. tidak akan habis ini ya Bu Mis. Untuk energi matahari, ini adalah energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain ya Bu Mis. Iya. Energi listrik tenaga surya, yaitu itu tadi, atau menggunakan panel surya itu tadi ya Bu Mis. Betul Bu Arfi, betul. Untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pemanfaatan arus air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini disebut hidroelektrik. Untuk komponen PLTA ini adalah generator yang dihubungkan oleh turbin. Kemudian turbin ini digerakkan oleh energi kinetik air. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air tidak hanya menggunakan arus air di dalam waduk atau air terjun, tetapi juga bisa menggunakan ombak di lautan. Jadi mirip energi tidal ya Bu ya? Iya, betul Bu Arfi. Energi tidal adalah energi yang memanfaatkan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi listrik atau energi bentuk lain. Energi tidal dikenal juga dengan energi pasang surut air laut. Untuk energi angin adalah energi yang memanfaatkan kincir angin. Nah, ini banyak dijumpai di daerah Belanda ya Bu Mis ya, terkenal dengan souvenir kincir angin. Ya, kalau di Indonesia belum dioptimalkan. Masih dalam proses Bu Mis. Iya. Memanfaatkan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi bentuk lain. Nah, kincir angin dibuat dalam skala besar untuk menyediakan listrik di daerah yang terisolir atau terpencil. Untuk biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi. Jadi diperlukan oksigen, tetapi oksigennya ini tidak oksigen bebas Bu Mis. Iya. Sehingga disebut anaerobik atau fermentasi. Bahan-bahan fermentasinya tersebut dari bahan-bahan organik yang degradable atau bisa dirombak atau diurai. Iya, betul. Untuk biogas ini dapat dibuat dari kotoran manusia, tapi ini biasanya kurang etis ya Bu. Iya. Agak gimana gitu. Iya. Lalu bisa dibuat juga dari kotoran hewan ataupun sampah organik yang degradable. Ya, lebih umum yaitu kotoran ternak. Iya, ternak dan sapi, kerbau itu Bu Arfi. Iya. Dan sampah-sampah organik yang lain ya Bu Mis. Betul, iya. Untuk biogas ini mengandung gas metana dan karbon dioksida sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam. Nah, yang dikenal anak-anak pada umumnya itu LPG itu ya, gantinya ya bisa dimanfaatkan. Jadi
LPG itu tidak harus dari gas alam tetapi dari biogas ya, ini dari proses fermentasi kotoran ternak ya. Baiklah anak-anak, itu untuk pembahasan materi tentang sumber-sumber energi. Sekiranya kalian bisa memahami dari apa yang sudah diuraikan oleh Bu Arfi. Selain sumber energi, ada juga transformasi energi, Bu Arfi ya. Iya. Transformasi energi itu adalah mengubah energi ke bentuk yang lain. Nah, jadi anak-anak nanti silakan tetap standby di tempat duduk kalian mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bu Arfi tentang transformasi energi. Silakan Bu Arfi. Oke, baik Bu Mis. Apa sih transformasi energi? Anak-anak tadi Bu Mis sudah menyebutkan loh secara omongannya tadi, yaitu transformasi energi itu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Betul sekali. Jadi transformasi energi bisa terjadi pada makhluk hidup ini Bu Mis. Oh iya. Iya, di mana terjadi pada makhluk hidup yang berlangsung pada metabolismenya. Ini merupakan syarat dari suatu kehidupan. Oke. Pada proses metabolisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu proses anabolisme atau proses pembentukan atau sintesis di dalam klorofil. Ini contohnya yaitu terjadi pada proses fotosintesis tumbuhan ya Bu Mis ya, pada tumbuhan ini. Proses Kemudian metabolisme yang kedua yaitu proses katabolisme atau proses penguraian terjadi di dalam mitokondria. Nah, contohnya ini respirasi intrasel pada makhluk hidup. Berarti respirasinya terjadi di dalam sel ya. Iya, tidak seperti kita bernafas menghirup udara melalui hidung, bukan itu ya. Iya, ini prosesnya terjadi di dalam sel tubuh kita bisa terjadi. Oke. Iya, setelah menghirup nafas, oksigennya masuk ke dalam sel. Nah, itulah yang terjadi respirasi intrasel. Ya, betul. Silakan dilanjutkan Bu Arfi. Baik. Tadi saya menyebutkan kata klorofil dan fotosintesis. Apakah klorofil dan fotosintesis itu anak-anak? Kalian tahu? Baiklah, klorofil itu adalah zat hijau daun pada kloroplas yang berfungsi menyerap energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, sedangkan fotosintesis itu merupakan reaksi antara karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen kita perlukan untuk bernafas sehari-hari. Ya, bisa disimpulkan di sini untuk klorofil itu merupakan bagian tumbuhan yang ada di daun yang Bu Arfi ya. Nanti dia membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Betul sekali Bu Mis. Iya, nanti di situ akan melibatkan CO2 yang diambil dari daun ya, kemudian dari mulut daun ya, lewat mulut daun, kemudian air melalui akar ya, dia ditransformasi ke daun. Di situ nanti dengan bantuan sinar matahari ya di klorofil ya, klorofil akan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia sehingga akan dibentuk zat makanan atau glukosa berkumpul jadi polisakarida. Oke, kemudian kemudian hasilnya yang lain yaitu oksigen nanti akan dikeluarkan melalui stomata ke udara yang kita hirup sehari-hari. Betul, Miss. Lalu fotosintesis ini berarti mentransformasikan energi cahaya menjadi energi kimia. Yang perlu diingat anak-anak bahwa transformasi pada klorofil ini adalah mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ya. Energi kimianya ini ada pada zat makanan yang kita konsumsi setiap hari itu ya Bu Arfi ya. Baiklah Bu Arfi, silakan dilanjutkan. Baik anak-anak, tadi saya juga menyebutkan bahwa proses katabolisme atau proses penguraian di dalam mitokondria itu contohnya proses respirasi sel atau intrasel. Nah, apa mitokondria dan respirasi sel itu tersebut? Baiklah, mitokondria itu adalah organel di dalam sel yang berfungsi menghasilkan energi. Sedangkan respirasi adalah proses pembebasan energi
uap air, dan karbon dioksida dalam zat sumber energi atau makanan melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi untuk membakar makanan di dalam tubuh kita ini diperlukan oksigen, Bu Miss. Iya. Nah, untuk respirasi ini mentransformasi energi kimia menjadi energi, bisa menjadi energi gerak, bisa juga menjadi energi panas, dan energi kimia untuk proses kehidupan lainnya ini, Bu Miss. Baik, di sini bisa disimpulkan bahwa transformasi energi pada sel tumbuhan tadi termasuk proses katabolisme ya, Iya. atau pada tubuh sel makhluk hidup ya, itu merupakan proses katabolisme atau penguraian, di mana ini merupakan terjadi pada mitokondria. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu atau mengenal tentang mitokondria ya pada pembelajaran kelas 7 ya, nanti pada organel sel itu ya, itu anak-anak mengenal istilah mitokondria. Mitokondria ini merupakan bagian sel di mana fungsinya yaitu untuk respirasi sel, yaitu perlu diingat anak-anak. Nah, di mana pada proses respirasi sel ini akan dihasilkan energi. Ya, betul. Nah, Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mekanisme transformasi energi, kalian bisa melihat reaksi kimia fotosintesis dan reaksi kimia oksidasi di respirasi sel. begitu ya. Jadi pada proses respirasi yang perlu ditekankan untuk anak-anak ya, di mana kita menghirup oksigen ya, itu tujuan utama yaitu pada proses respirasi sel yang nantinya akan menghasilkan energi, menguraikan glukosa menjadi air dan uap air dan CO2, di mana kalau kita bernafas anak-anak itu kan dihasilkan CO2, karbon dioksida. Nah, itu akan dibuang ke udara, kemudian ada uap air. Uap air bisa dilihat kalau ada kaca di depan kita ya, Bu Miss ya. Uap airnya nih bisa dilihat. Berarti menjadi buram itu ya. Kemudian akan dihasilkan energi lah. Yang paling penting dari hasil akhir untuk respirasi ini adalah respirasi intrasel, atau kita ingat dengan istilah reaksi oksidasi ya. Betul. Nah, itu adalah energi. Nah, energi ini digunakan untuk kita melakukan aktivitas. Baiklah, Bu. Untuk itu anak-anak janganlah beranjak dari tempat kalian dulu. Kita dengarkan selingan berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan materi berikutnya. 95,7 Wika FM Mojokerto. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali pembahasan materi tentang energi, yang dimana pembahasan materi kali ini sampai pada sumber energi utama, tentang sumber energi. Nah, makanan sebagai sumber energi. Ya. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan, di mana zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Tentunya kalian sudah tahu ya, setiap hari kalian mengkonsumsi zat-zat tersebut. Ya. Nah, untuk karbohidrat di sini adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, dan merupakan karbohidrat ini merupakan sumber energi bagi manusia. Tentunya anak-anak sudah tahu contoh-contoh sumber karbohidrat. Nah, anak-anak di rumah bisa menyebutkan. Untuk protein, ya, protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang terkandung juga fosfor dan sulfur, di mana protein selain sebagai sumber energi, ia juga sebagai pembangun jaringan tubuh atau pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Karena itu protein dikenal dengan sebagai zat pembangun ya. Di sini sebagai zat pembangun. Istilahnya membangun sel-sel atau menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Di mana protein ini anak-anak dibedakan menjadi dua, atas sumbernya
ya. Jadi sumber protein ada dua, yaitu sumber protein nabati dan protein hewani. Tentunya kalian sudah tahu ya, untuk sumber protein hewani dan nabati di sini, misalkan contoh, saya sebutkan contoh untuk protein hewani ini bisa dari ikan laut. Iya. Ya, itu banyak. Kalau nabati sehari-hari kita makan, Bu Miss. Iya, dari Apa itu? kacang-kacangan ya. Ini dari kacang-kacangan itu. Tempe, tahu itu makanan khas Indonesia kaya protein sekali itu ya. Baiklah, saya lanjutkan untuk lemak ya. Lemak di sini adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen dan oksigen ya. Lemak ini juga sebagai sumber energi terbesar juga selain karbohidrat ya. Lemak ini dibedakan menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani ya. Tentunya anak-anak sudah tahu ya untuk sumber lemak nabati dan hewani. Satu contoh di sini untuk lemak nabati adalah dari tumbuh-tumbuhan ya, contohnya yaitu dari kelapa. Kelapa itu menghasilkan kelapa sawit, menghasilkan minyak ya, ya yang kita gunakan sehari-hari. Kemiri juga demikian, itu sebagai sumber lemak nabati. Sedangkan sumber lemak hewani di sini tentunya apa kira-kira Bu Arfi? Iya, yang dari hewan ya Bu ya. Iya. Iya, contohnya apa Bu, dibuat sebagai keju itu ya, iya, susu, mentega ya, keju, itu ya. susu, mentega dari hewan itu ya. Itu sebagai sumber lemak hewani ya. Di sini tadi lemak sebagai sumber energi, di mana 1 gram lemak ini anak-anak sama dengan setara dengan 9 kilokalori. Nah, ini untuk perhitungan energi untuk kimia ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Arfi ya. Dari materi awal tadi bahwa kalau penghitungan energi pada kimia untuk energi itu menggunakan satuan kilokalori. Jadi 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Nah, selain itu lemak ini fungsinya untuk melarut vitamin A, D, E dan K. Dikenal dengan anak-anak paling hafal itu adalah ADEK ya. Itu anak-anak paling mudah untuk mengingat. ADEK iya. Selain itu, lemak di sini berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting ya. Ini biasanya pada ginjal itu ada juga ya di sini. Sebagai melindungi itu lemak dalam tubuh kita, itu melindungi organ-organ tubuh yang penting. Nah, adapun konversi energi dalam makanan Bu Arfi, ini coba diperhatikan anak-anak ya. Dalam 1 gram karbohidrat ini sebanding dengan 1 gram protein. Nah, di mana 1 gram karbohidrat sebanding dengan 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Nah, ini setara dengan 16,8 joule. Nah, untuk 1 gram lemak ini sama dengan 9 kilokalori, ini setara dengan 37,8 joule. Jadi itu untuk konversi energi dalam makanan anak-anak. Nanti kalau ada tugas atau soal disuruh menghitung jumlah kalori dalam suatu makanan, kandungan makanan, tentunya kalian harus bisa ya. Untuk materi energi di sini Bu Arfi sudah selesai kita sampaikan. Iya betul. Semoga anak-anak bisa mengikuti dan memahami materi yang sudah kita berikan. Amin. Sebentar lagi anak-anak sudah minggu depan sudah pas ya PAS ya penilaian akhir semester. Saya berharap anak-anak mempersiapkan diri untuk kegiatan atau mengikuti penilaian akhir semester. Semoga anak-anak bisa lancar ya. Itu harus rajin belajar. Silakan Bu Arfi. Baik, kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Yang kedua, bentuk energi antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Untuk kesimpulan yang ketiga, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Yang keempat, transformasi energi merupakan proses merubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti pada proses fotosintesis dan respirasi sel. Baiklah, ini anak-anak. Demikian kesimpulannya Bu. Terima kasih Bu Arfi. Anak-anak, demikian pembelajaran pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker,
jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kalian tetaplah rajin belajar, tetap semangat, dan tetap berkarya. Tetap jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali belajar normal di sekolah seperti semula. Amin. Baiklah anak-anak, kami berdua segera undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti acara Mojokerto Belajar melalui Radio Wika FM Kabupaten Mojokerto. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.